Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam في حديث شريف: من صلى الصبح في الجماعة فهو في ذمة الله تعالى. وقال: لو يعلم الناس ما في العتامة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di subuh yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh dan kita mengerjakannya secara berjamaah. Merupakan kabar gembira langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang mampu melangkahkan kakinya ke masjid di waktu subuh. Di hadis yang tadi kami bacakan, di mana Rasul bersabda, "Man shalla subha fil jamaah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah ta'ala, maka dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah, kesehatannya dijamin, rezekinya dijamin, dan kebutuhannya pada hari itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis yang tadi juga kita sebutkan, lau ya'lamun nas, sekiranya manusia paham, mengerti, ma fil atamati was subhi, besarnya fadilah di salat al-atamah. Al-atamah, para ulama hadis menyebutkan maknanya adalah salat Isya. Sekiranya mereka tahu fadilah salat Isya dan salat subuh secara berjamaah, la tauhuma walau habwan, pasti mereka akan mendatangi salat subuh dan isya itu meskipun harus dengan merangkak. Kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, kisaran besaran pahala ataupun fadilah salat subuh. Kita mencoba melihat bagaimana besarnya fadilah salat fajar dan salat setelah subuh, yang mana keduanya adalah salat sunnah. Salat fajar, yaitu salat sunnah sebelum subuh, Rasul menyebutkan fadilahnya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Kemudian salat setelah subuh, yaitu bagi mereka yang berdiam diri di masjid, mereka berzikir, mereka beriktikaf sehingga datangnya waktu syuruk. Jadi tidak dikerjakan langsung setelah
salat, tapi sambil menunggu waktu syuruk mereka berdiam diri di masjid. Dan ini khusus untuk mereka yang berada di masjid, tidak diberikan kepada mereka yang salat di rumah. Salat syuruk atau salat isyraq, Rasul menyebutkan fadilahnya haji dan umrah tamah, sempurna. Dua salat ini adalah salat yang menyela-nyelai salat subuh. Para ulama menyebutkan bisa dibayangkan berapa besarnya pahala salat subuh. Maka amat sangat merugi seseorang yang di harinya dia melewatkan salat subuh berjamaah. Maka Rasul menyebutkan sekiranya tahu, pasti mereka akan merangkak mendatangi salat subuh. Dan alhamdulillah di Kabupaten Pidi telah digalakkan untuk semarak salat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan satu sunnah yang baik yang semoga bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berbagai macam program-program keislaman telah kita dengar di mana-mana, dan ini merupakan sebuah kabar gembira bagi kita. Tadi sudah disebutkan oleh panitia, dan ini merupakan peluang baik bagi kita untuk ikut kontribusi. Jangan sampai ada satu peluang amal kebajikan kita melewatkannya begitu saja. Tadi sudah disebutkan tentang santunan anak yatim. Kami terbayang akan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Hadis ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Mendatangi Rasulullah, kemudian dia mengadukan tentang kondisi hatinya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haka qaswata qalbihi. Dia mengadukan tentang hatinya yang keras, hatinya yang gelisah, hatinya yang selalu resah. Dan mungkin hari ini itu kita mengalaminya tanpa diketahui apa penyebabnya. Selalu merasakan ketakutan, kerisauan, bahkan hatinya membeku, seolah-olah apapun yang didengarnya tidak membekas. Diingatkan dengan Al-Quran dia tidak paham, diingatkan tentang nasihat dia juga tidak mengerti, diingatkan dengan kesabaran dia tidak paham apa itu sabar, diingatkan untuk kembali kepada Allah dia tidak tahu bagaimana jalannya. Dia mengadukan kepada Nabi. Kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada sahabat ini. Dan semoga solusi ini kita tidak melewatkannya. Rasul menyebutkan imsah ra'sal yatim wa at'amil miskin. Kamu basuh, kamu belai kepala anak yatim, dan kamu berikan makanan kepada orang miskin. Ternyata inilah obat yang akan melunakkan hati kita yang keras. Maka sebuah muhasabah, berapa anak yatim yang sudah kita belai kepalanya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Berapa kali kita memberikan santunan kepada mereka dan kepada orang fakir dan miskin. Jika kita berkata pada diri kita, saya ini termasuk orang yang susah, saya ini termasuk orang yang miskin, saya orang yang tidak memiliki kemampuan, saya orang yang pas-pasan. Sungguh di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah dia kaya atau dia miskin. Siapapun, jika ingin hatinya lembut, jika ingin hatinya mengalami kesejukan, ketenangan, sakinah,
maka dia tidak melewatkan peluang baik ini. Jangan sampai dia beribadah kepada Allah, ibadahnya para pendusta. Jangan sampai dia bertakarub kepada Allah, takarubnya pendusta agama. Sebagaimana yang kita pahami di dalam surah Al-Ma'un. Allah bertanya, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Siapa pembohong dalam agama? Allah menyebutkan cirinya hanya dua, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak senang memberikan makanan kepada fakir miskin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentunya program-program ini perlu terus kita galakkan. Sebelum nanti kita mengalami satu kondisi yang mana kondisi ini merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warning, kabar kepada kita agar kita berhati-hati dengan kondisi ini. Dan kondisi ini pasti kita alami. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita. Dan setiap yang Rasul khabarkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang terucap dari lisan Rasulullah itu adalah hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Karena yang terucap dari lisan Rasul adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan dengan perhatian yang serius. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diselamatkan dengan kondisi itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kondisi yang kami maksudkan yang pertama, di mana Rasul bersabda dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya disebutkan bahwa kanan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia ketika Futuh Mekah itu masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong. Mereka masuk Islam itu berbondong-bondong, seluruhnya masuk Islam. Kemudian Rasul menyebutkan wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja. Dan mereka juga nanti akan keluar dari agama Allah ini dengan berbondong-bondong pula. Jika pada masa dahulu mereka masuk agama Allah secara berbondong-bondong, maka nanti di akhir zaman Rasul mengingatkan kepada kita, manusia akan meninggalkan agama Allah berbondong-bondong. Ramai-ramai meninggalkan agama Allah. Secara perlahan demi perlahan, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka akan pergi meninggalkan Islam. Mereka akan menanggalkan pakaian kemuliaan, pakaian keislaman. Mereka akan menggantikan dengan pakaian yang lain. Menanggalkan pakaian Islam, mereka mengenakan pakaian komunis. Menanggalkan pakaian Islam, mereka akan menanggalkan pakaian sekuleris. Menanggalkan pakaian keislaman, mereka akan mengenakan pakaian liberal. Subhanallah. Mereka lagi tidak mau mempraktekkan sistem pendidikan di dalam Islam. Mereka malu menerapkan praktek pendidikan dalam Islam. Mereka menggantinya dengan sistem pendidikan yang lain. Mereka malu menegakkan konsep ekonomi di dalam Islam. Mereka mengambil konsep ekonomi dari selain daripada Islam. Mereka meninggalkan konsep keadilan yang disuarakan oleh Islam. Mereka menggantinya dengan konsep kezaliman. Waliyadzubillah. Ini kondisi pertama. Pelan tapi pasti kita sedang berjalan menghadapi kondisi itu. Wallahi. Pelan tapi pasti kita sedang berjalan ini.
Maka di dalam hadis yang lain, hadisnya sedikit panjang, diterima dari sahabat Abu Hudzaifah Ibnul Yaman dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih dalam kitab Sahih Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudrasul Islam kama yudrasu wasyus thawb. Islam nanti akan mengalami kemunduran, akan luntur Islam itu sebagaimana lunturnya warna pakaian. Warna pakaian yang cerah dengan warna yang cerah, perlahan demi perlahan warna itu akan memudar. Di mana di dalamnya ada gambar-gambar, ada hiasan, ada zina. Perlahan demi perlahan dia akan menghilang. Dan Rasul mengkhabarkan kepada kita, beginilah kondisi yang akan dialami oleh kaum muslimin. Islam nanti akan hilang secara perlahan demi perlahan dari hati kaum muslimin. Sehingga gambaran yang lebih mengkhawatirkan, Rasul menyebutkan hatta la yudra masyam, sampai manusia tidak lagi mengerti apa itu puasa. Dia tidak paham apa itu puasa. Yang dia mengerti dari puasa hanyalah menahan lapar dan haus serta menahan syahwat, tidak lebih daripada itu. Sehingga puasanya yang penting dia tidak makan, dia tidak minum, kemudian dia menjaga syahwat. Ini masih mending. Ada di kondisi yang lain dia tidak mengerti bulan Ramadan itu diwajibkan untuk apa pada dirinya, sehingga mereka meninggalkan puasa tanpa beban sedikit pun. Wallahi, sekiranya kita tahu mengenai puasa, kita tidak akan melewatkan puasa itu melainkan dengan kesungguhan. Karena tidak ada satu amalan pun yang amalan itu hanya khusus untuk Allah melainkan siyam, melainkan puasa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan memberikan balasan bagi puasa itu. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa, berbeda dengan haji, berbeda dengan zakat. Puasa memiliki kekhususan. Tapi manusia di akhir zaman dia tidak mengerti apa itu puasa. Dan hari ini kita sedang berjalan menuju kondisi itu. Nas'alullah al-afwa wa salam. Kemudian bukan hanya puasa, ternyata Rasul juga menyebutkan wala shalah. Sampai nanti manusia juga tidak mengerti apa itu salat. Dia tidak paham bahwa dia diwajibkan oleh Allah 5 kali di dalam sehari untuk bertakarub, salat, beribadah kepada Allah. Dia tidak mengerti. Sekiranya dia berdiri berada di hadapan shaf bersama shaf kaum muslimin, dia tidak mengerti apa yang harus dia baca. Dan pemandangan hari ini sudah kita dapati, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengerti bacaan salat. Semoga tidak termasuk kita. Banyak yang tidak paham apa yang harus dia baca di dalam sujudnya, apa yang harus dia baca ketika dia rukuk. Dan semoga kita yang hadir, kita diselamatkan dengan kondisi ini. Di kondisi yang lain, bahkan ketika panggilan azan berkumandang di masjid-masjid, di menasah-menasah, di surau-surau, mereka tidak paham itu panggilan salat. Mereka tidak mengerti itu panggilan salat. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah di telinganya ada penyumbat sehingga dia tidak mendengar. Azan berkumandang, dia sibuk di tempat kerjanya. Azan berkumandang, dia sibuk di tempat niaganya. Azan berkumandang, dia sibuk dengan urusan dunianya. Subhanallah.
Di dalam hadis disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musannafnya, meskipun hadis ini masih diperselisihkan sanadnya oleh para ulama hadis, ketika turun ayat Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Di belakang mereka nanti akan ada generasi yang menyia-nyiakan salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Mereka juga akan mengikuti hawa syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Mereka akan dilemparkan ke dalam ghayya. Imam At-Tabari menafsirkan ghayya adalah satu lembah di antara lembah-lembah di dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan ayat ini, diturunkan ayat ini kepada Rasulullah, Rasul menangis sejadi-jadinya dan Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, hal yudayyi ummati salah?" Apakah nanti umatku akan menyia-nyiakan salat? Kekhawatiran Rasulullah. Maka coba kita perhatikan nasihat terakhir, harapan Rasulullah terakhir kepada umatnya, as-salah, as-salah. Sehingga Rasul bertanya kepada Jibril, hal yudayyi ummati salah? Apakah nanti umatku akan menyia-nyiakan salat? Maka Jibril berkata, "Na'am. Ya'ti unasun fi akhiriz zaman." Akan ada nanti manusia-manusia di akhir zaman, yuakhiruna salata an mawaqitiha. Mereka akan mengakhirkan waktu salat dari waktunya. Salat zuhur dikerjakan menjelang asar, salat asar dikerjakan menjelang maghrib, salat isya dikerjakan nanti ketika dia, kalau dia terjaga dari tidurnya. Sahkah salatnya? Secara fikih sah. Secara fikih sah. Salat zuhur dikerjakan 3:30 menjelang asar, secara fikih sah. Salat asar dikerjakan menjelang habis di akhir waktu, secara fikih sah. Tapi apakah ini yang diharapkan oleh Allah dan Rasul? La, kalla, la. Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalan yuqarribuni ilal jannah?" Rawahul Bukhari. Ya Rasulullah, amal apa yang akan mendekatkanku ke dalam surga? Rasul menyebutkan as-salatu ala miqatiha. Kamu salat tepat pada waktunya. Kemudian bukan hanya mengakhirkan waktu salat, wa yudayyi'unaha. Umatmu juga nanti di akhir zaman akan menyia-nyiakan salat. Kenapa mereka menyia-nyiakan salat? Dinarun indahum khairun min salatihim. Dinar, harta dunia lebih berharga bagi mereka daripada salat mereka. Toko tempat mereka berniaga lebih baik daripada mereka menegakkan salat. Kantor-kantor mereka lebih berharga daripada masjid. Rapat-rapat musyawarah mereka lebih berharga daripada salat. Bahkan dengan penuh entengnya ketika azan berkumandang, kita diam sejenak, kita hormati panggilan azan. Setelah azan berkumandang, dia pun melanjutkan lagi pembahasannya. Apakah begini memuliakan azan? Sementara Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ila yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Mungkin ada yang berkata ayat ini khusus tentang Jumat. La. Para ulama hadis, ulama tafsir menjelaskan, disebutkan Jumat adalah disebutkan satu waktu salat, maknanya seluruh waktu. Ketika azan kamu diseru, maka fas'au ila dzikrillah, bukan diam. Subhanallah. Banyak yang tidak mengerti. Kita sedang berjalan menuju
Zaman di mana Rasul menyebutkan manusia nanti tidak mengerti tentang salat. Dan banyak kami jumpai ada orang-orang, ada kaum muslimin yang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia salat. Waliyadzubillah. Kemudian bukan hanya salat, Rasul menyebutkan wala nusukun. Mereka juga tidak paham apa itu manasik. Haji dan umrah mereka tidak mengerti apa tuntutan daripada haji dan umrah. Mereka bolak-balik pergi ke tanah suci, tidak membekas sedikit pun melainkan rekreasi. Melainkan mereka berbangga dia sudah berada di tanah suci. Apa yang tersisa? Tidak tersisa sedikit pun. Pada Rasul memberikan jaminan al-hajjul mabrur laisa jazaa'u ilal jannah. Tapi tidak membekas sedikit pun karena mereka tidak mengerti. Apa inti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik? Apa hikmah di balik dia mengucapkan bismillah Allahu akbar ketika berhadapan dengan Hajar Aswad? Dia tidak mengerti nilai-nilai itu. Dia mengikuti sebagaimana manusia, dia pun berjalan sebagaimana manusia pada umumnya. Setelah kembali dia kembali kepada kehidupannya semula. Subhanallah. Bahkan belum lagi di tanah suci mereka melakukan kemaksiatan. Kami menjumpai banyak manusia melakukan kemaksiatan di tanah suci. Tanah yang diharamkan dari maksiat, mereka bermaksiat di situ. Sampai transaksi perzinaan mereka lakukan di tanah suci. Wallahi, mereka tidak mengerti apa itu manasik. Bukan hanya manasik, Rasul menyebutkan wala sadaqah. Mereka juga tidak akan paham tentang apa itu sadaqah. Tidak mengerti fadilah sadaqah. Sekiranya tahu fadilah sadaqah, mereka tidak akan melewatkan satu kesempatan pun melainkan ada harta mereka di dalamnya. Mereka tidak khawatir dengan kefakiran, karena yang meminta bukanlah manusia tapi Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah memberikan jaminan, man dzal ladzi yuqridullaha bihi qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan bilangan yang berlipat ganda. Tapi dia tidak paham tentang sedekah. Yang dia mengerti tentang sedekah adalah akan berkurang hartanya. Wallahi, sekiranya dia mengeluarkan harta dari kantongnya, dari rekeningnya, dari apa yang dimilikinya, Rasul menyebutkan mana qasat min sadaqatin, tidak akan berkurang setiap sedekah yang dikeluarkan dari harta itu. Tidak akan berkurang tapi bertambah. Tapi dia tidak paham tentang itu. Maka tadi ada kesempatan bagi kita, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi berlomba dalam urusan sedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasul memberikan tasji', motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah, segera dia pulang ke rumah, kemudian dia mempersiapkan harta terbaiknya yang dia siapkan setengah dari hartanya, mendatangi Rasulullah dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini setengah dari seluruh hartaku kuberikan kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun menerima hartanya dan Rasul mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian Umar bin bertanya kepada Rasulullah, apakah sahabatku Abu Bakar As-Siddiq sudah datang ya Rasulullah? Rasul mengatakan sudah, baru saja dia datang. Berapa yang disedekahkan ya Rasulullah? Seluruh hartanya disedekahkan. Para sahabat berlomba untuk memperbanyak sedekah mereka di hadapan Rasulullah. Bahkan ada sahabat-sahabat yang tidak mampu bersedekah, mereka mendatangi Rasulullah, mensedekahkan diri mereka. Mensedekahkan diri mereka. Coba dilihat kisah tentang
Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni dan kawan-kawannya dalam tafsir surah At-Taubah ayat 99 ayat 100. Sahabat ini ketika tidak mendapati sesuatu yang bisa dia sedekahkan, dia mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan diriku ya Rasulullah. Terserah mau digunakan untuk apa." Subhanallah. Tapi kondisi di akhir zaman langsung menyebutkan mereka tidak paham tentang sedekah. Itu sedekah sunnah. Bagaimana dengan sedekah wajib? Mereka juga tidak mengerti sedekah wajib. Zakat mereka tidak paham. Berapa harus mereka keluarkan dari nisab zakatnya? Kapan harus mereka keluarkan? Mereka tidak paham dan mereka tidak mencari tahu, tidak belajar, tidak bertanya. Seolah-olah mereka masih merasa saya bukan wajib zakat. Sekiranya kita tahu tentang zakat dan sekiranya kita hidup di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hidup, sungguh kita termasuk orang yang akan diperangi. Sungguh kita termasuk orang yang akan dibunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memprotes kebijakan Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq yang akan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ya Amirul Mukminin, kaifa tuqatilu qauman wa hum yaqumuna shalah? Bagaimana Anda memerangi orang yang menegakkan salat? Kesalahan mereka hanya tidak bayar zakat, sementara mereka salat. Apa jawaban daripada Amirul Mukminin? Wallahi, aku akan tetap memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Dalam Al-Quran salat dan zakat tidak pernah terpisahkan. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Terus beriringan dua ayat ini, dua kalimat ini. Sekiranya mereka pada masa Rasulullah membayarkan zakat ontanya berikut dengan talinya, lalu pada masaku talinya tidak diserahkan, akan aku perangi. Kondisi akhir zaman banyak manusia yang tidak mau membayar zakat. Ini yang Rasul sabdakan kepada kita. Luar biasa, mengerikan sekali. Kemudian bukan hanya itu, kaum muslimin rahimakumullah, Rasul menyebutkan, dan ini gambaran yang lebih mengkhawatirkan, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala tabqa minhu ayah. Sungguh Allah akan mengangkat kitab Allah, Al-Quran akan diangkat oleh Allah pada malam hari. Fala tabqa minhu ayah, tidak tersisa satu ayat pun. Al-Quran akan diangkat. Mananya apa? Mananya adalah manusia tidak lagi tahu tentang bacaan Al-Quran. Satu ayat pun mereka tidak bisa membaca. Dan kondisi ini sudah kita sedang berjalan, kaum muslimin rahimakumullah. Kita boleh berbangga dengan nama besar Selami Mekah, tapi alangkah memalukan, ternyata ada calon kepala daerah tidak bisa membaca Al-Quran. Calon wakil rakyat tidak tahu ayat-ayat Allah. Bagaimana dia bisa berjalan menjalankan amanah, menjalankan keadilan, menjalankan kejujuran, sementara dia tidak paham ayat Allah. Dia tidak mengerti ayat-ayat yang dibaca. Bahkan kami mendapati sampai huruf hijaiyah dia tidak tahu. Mengkhawatirkan sekali. Huruf hijaiyah tidak tahu. Al-Quran diturunkan bukan untuk anak kita. Al-Quran Allah turunkan hudal linnas, kepada siapapun yang merasa dirinya manusia, menjadi petunjuk bagi mereka. Bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk sementara Al-Quran mereka tidak bisa membacanya? Maka kabar yang menggembirakan bagi kita, ternyata di masjid-masjid yang ada di daerah kita sudah mulai digalakkan kembali
halaqah-halaqah Al-Quran. Dan ini harus terus dikembangkan. Kemarin kami mendapati ada satu di daerah Luxmawi, ada satu masjid disiapkan ada halaqah untuk orang-orang dewasa yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum mengerti huruf hijaiyah. Mereka dikumpulkan dalam satu halaqah, mereka diajarkan huruf hijaiyah dengan metode yang tepat. Bagi mereka yang sudah bisa baca huruf hijaiyah, mereka naik ke halaqah berikutnya, halaqah memperbaiki bacaan. Bagi mereka yang sudah bagus bacaannya, mereka masuk ke halaqah berikutnya, halaqah bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Dan itu orang-orang dewasa, Pak. Mulai menghafal satu ayat mereka setorkan kepada ustadznya. Kemudian ada halaqah berikutnya, halaqah tafsir. Mereka mengkaji tafsirnya. Jika kondisi ini terus kita galakkan, insya Allah ini kebaikan. Galakkan kembali. Salah seorang ustadz kita, dia bertugas sebagai imam di salah satu masjid di Jakarta. Dia menceritakan kepada kita, Ustadz, ketika istirahat di Masjid Pertamina, di mana saya di situ diamanahi sebagai imam, ternyata karyawannya itu memanfaatkan waktu istirahat untuk membuat halaqah-halaqah Al-Quran. Subhanallah. Mungkin berbeda dengan kondisi di daerah kita. Ketika istirahat, kita lebih memilih di warung kopi daripada membentuk halaqah Al-Quran. Rasul menyebutkan kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang tidak bisa mengerti membaca Al-Quran. Jika hari ini kita merasa kita tidak bisa membaca Al-Quran, jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Karena Rasul menyebutkan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran, mau belajar Al-Quran, dan mau mengajarkan Al-Quran. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran akan menjadi penolong kita atau akan menjadi ancaman bagi kita. Kemudian Rasul menyebutkan wa tabqa tawaifun minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Kemudian ada sekelompok manusia yang tersisa, yang mereka adalah orang-orang tua yang sudah lemah. Yang orang-orang tua ini berkata, kami mendapati orang-orang tua kami dulu. Yang berkata ini orang tua, kata Rasul. Kami mendapati orang-orang tua kami dulu membaca la ilaha illallah, lalu kami pun membacanya la ilaha illallah tanpa paham akan maknanya. Berapa banyak manusia hari ini mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mengerti apa la ilaha illallah. Dia tidak paham syarat dan rukunnya. Dia tidak mengerti. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mendatangi dukun. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia menyekutukan Allah. Ada jimat di tangannya. Bagaimana dengan la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan? Kemudian salah seorang ulama tabi'in yang hadir pada waktu sahabat Abu Hudzaifah Ibnul Yaman bercerita tentang hadis ini, dia berkata, ya Abu Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna masyam wassalah wan nusuk wasadaqah. Kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak paham salat, tidak paham puasa, tidak paham sedekah, tidak paham la ilaha illallah, tidak ada manfaat. Lalu kita berharap agar kita dimatikan di atas la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya ketika membahas ayat ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makna ayat ini adalah seseorang akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah,
manakala selama hidupnya dia memperjuangkan la ilaha illallah. Manakala selama hidupnya dia memuliakan la ilaha illallah. Manakala selama hidupnya dia berjuang menegakkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan hanya ucapan lisan. Apakah tidak berpahala mengucapkannya? Berpahala. Tapi lebih berpahala lagi manakala kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari kalimat la ilaha illallah. Dan inilah kondisi di mana Rasul memberikan peringatan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di penghujung nasihat ini saya memberikan nasihat dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita satu, di samping dengan keinginan Allah yang lain. Penuhi keinginan Allah ini, maka Allah pun akan memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Apa keinginan Allah? Ternyata keinginan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini keinginan Allah. Ini harapan Allah. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu. Nasihat Allah yang sangat lembut sekali kepada kita. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai tersentuh ini harapan Allah. Begitu pula harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Rasul bersabda kepada Fatimah, putri yang sangat dia sayangi, ya Fatimah, wahai Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan Allah kepada kita, jaga diri, jaga keluarga. Karena pada waktu itu yang berhak memegang kendali urusan adalah Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Di saat kondisi hari ini secara perlahan demi perlahan Islam mengalami degradasi, kemunduran, kita tetap menjaga diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita tidak paham la ilaha illallah. Jangan sampai keluarga kita tidak mengerti apa puasa, apa sholat yang menjadi kewajiban bagi mereka dan bagi kita. Sedekah-sedekah yang harus kita keluarkan. Ada peluang-peluang kebaikan, maka bersegeralah sebelum kita terhalang dari peluang itu. Ada kesempatan kita untuk sholat berjamaah di masjid, bersegeralah. Kita jangan memandang sholat jamaah ini sunnah muakkad, tapi tanamkan diri kita agar ruku kita sebagaimana bersama orang-orang yang ruku. Ini harapan Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Jangan ruku kita sendirian di rumah. Berjamaahlah, bersedekahlah, bersemangatlah. Fastabiqul khairat. Sungguh di saat kita berlomba-lomba dalam kebaikan, pahala yang akan kita dapat akan berbeda satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kekuatan untuk terus mengamalkan Islam,
Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memperlihatkan kebenaran kepada kita dengan benar dan kita bisa mengikutinya, dan diperlihatkan kepada kita kebatilan dan kita pun bisa menjauhinya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada tutur kata kalimat yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.